Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau buat yang membership kita bisa lebih panjang gitu ya. Oke, masih tadi terkait soal gunung berapi. Oke, berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Yang A, 58 gunung berapi di Indonesia tidak memiliki pantauan yang intensif. Yang B, gunung Merapi tidak memiliki VEI. Yang C, VEI dapat mengeluarkan data seberapa banyak material yang dikeluarkan gunung berapi saat meletus. Yang D, terdapat kurang dari 127 gunung berapi yang tidak aktif. Yang E, setiap gunung berapi mendapatkan pantauan intensif. Ingat, paragraf kedua, kita lihat. Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang masih aktif. Dari 127 gunung tersebut, sebanyak 69 gunung menunjukkan aktivitas magma di dalamnya, sehingga perlu mendapatkan pantauan intensif besarnya letusan gunung berapi, diukur melalui suatu indeks letusan yang disebut Volcanic Explosivity Index atau VEI. Di antara berbagai gunung berapi di Indonesia, Gunung Merapi merupakan salah satu gunung yang memiliki indeks letusan yang termasuk tinggi sehingga mendapatkan perhatian intensif. Makanya ini ada tabelnya khusus gitu ya. Oke, kita lihat. Kalau 58 enggak. Kalau Gunung Merapi tidak memiliki VEI, justru malah dapat pantauan gitu ya. Jadi yang tepat adalah yang E. Setiap gunung berapi mendapatkan pantauan intensif. Dari mana? Dari pernyataan di paragraf kedua. Ya ini 69 gunung menunjukkan aktivitas magma di dalamnya sehingga perlu mendapatkan pantauan intensif besar letusan gunung berapi baru ya. Jadi dapat pantauan setiap gunung berapinya. Oke. Sorry, bentar. Kita ya, di sini adalah terdapat 69 yang dapat pantauan aktif. Oke. Ada statementnya 69, berarti dari 127 dikurangin 69 itu berapa? Ada 8, iya ini 58. Berarti apa? Iya, yang dipantau pantau intensif itu adalah yang 69 gunung, berarti jawaban yang lebih tepat adalah 58 gunung. Oke? Ya, jadi hati-hati sama jebakannya. Jadi kita harus teliti juga, oke, teman-teman? Karena nggak semuanya, karena masang alatnya mahal. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai gunung berapi? Yang A, akan erupsi secara rutin dan diselingi masa istirahat. Yang B, akan erupsi setiap tahun dengan letusan yang tinggi. Yang C, erupsi dengan indeks letusan yang lebih kecil daripada sebelumnya. Yang D, sebelum tahun 1780 masa istirahatnya kurang dari 3 tahun. Setelah tahun 1780, masa istirahatnya lebih dari 5 tahun. Kita lihat yang ini. Gunung Merapi terletak di sebelah utara kota Jogja. Gunung tersebut memiliki tinggi 1.700 meter dan tercatat mengalami erupsi berkali-kali. Catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Berdasarkan 15 data yang tercatat sejak tahun 1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi akan diikuti masa istirahat sekitar 3-5 tahun. Gitu ya. Berarti kita lihat aja nih. Masa istirahatnya kurang dari 3 tahun? Enggak ya. Kalau yang paling tepat adalah akan erupsi secara rutin. Tuh. Oke, di sini ada nih. Kalau mau yang benarnya itu adalah masa istirahatnya sekitar 3-5 tahun gitu. Tapi kalau dari pernyataan ini kan kita cari berdasarkan pernyataan ya, teman-teman. Berarti yang paling tepat adalah akan erupsi secara rutin dan diselingi masa istirahat. Yang A jadi yang lebih tepat. Kita lanjut ke nomor 6. Berdasarkan gambar 1, nah ini kita lihat gambar yang disajikan. Oke, teman-teman, jadi kita lihat gambarnya. Gunung Merapi menunjukkan VEI kedua tertinggi. Dia nyari VEI kedua tertinggi. Oke, VEI kedua tertinggi kita lihat. Sebenarnya itu adalah lonjakannya. Coba kita lihat lonjakannya mana. Ini kan ya kalau ditarik ini ya, ini 4. Lonjakan berarti kita harus selisihnya ya. Berarti kalau yang ini dari 2 turun ke 1, ini 1, ini 3. Ini deltanya berarti 2. Yang ini juga deltanya 2 nih.
Yang ini deltanya 1 nih. Ini juga 1, ini juga 2. Sementara kalau ini dari 2 ke sini, ini juga deltanya 2 nih. Oke, kita lihat V kedua tertinggi 1920 dan 1961. Enggak ya, delta yang tertinggi tuh 54. Karena deltanya 2 semua nih. Cari aja delta yang itu, yaitu 5456. Di 2010 ada jauh. Oh, 2010 sama sebenarnya di 61 ya, kalau gitu paling tinggi. Oke, jadi kita lihat gambarnya dari sini. Ini 4, ini 3. Ya, ini 3, tapi kita cari yang paling tinggi kedua. Oke, jadi jawabannya yang E. Kemudian untuk yang berdasar nomor 7, berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi ketika setelah tahun 2010 gunung berapi meletus? 2010 mana 2010? Tuh. Pilihannya adalah V-nya akan sebesar 2, V-nya sebesar 4, V-nya akan lebih rendah dari 2, atau V-nya akan lebih rendah dari 4, atau akan lebih tinggi. Kalau kita lihat adalah apa? Biasanya habis tinggi dia pasti akan turun ya. Lihatin. Ini habis di puncak turun nih. Ini juga nih. Ini turun. Dia jarang konsisten naik. Berarti apa? V-nya pasti akan lebih rendah dari 4. Oke, karena dia tadi udah 4 tuh. Karena kalau kita lihat tadi, kalau nggak dia stabil, pasti turun. Itu ada polanya di grafik yang tersajikan. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika angka terakhir, oke, ini ada teks ini buat nomor 8 sampai 14. Jika angka terakhir pada kode produksi adalah 1. Oke. Kita lihat, seorang karyawan sebuah pabrik bertugas memberikan kode produksi suatu barang yang terdiri atas 5 angka. Kode tersebut harus memenuhi semua aturan. Kode itu hanya terdiri angka 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita ini ya, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian setiap angka hanya digunakan sekali. Nilai angka kedua adalah 2 kali nilai angka pertama. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ini bilang A, B, C, D, E, B itu harus 2 kalinya A. Nggak boleh enggak. Oke. Boleh sekali. Nilai angka ketiga lebih kecil daripada nilai angka kelima. Ada aturan berikutnya adalah C harus lebih kecil daripada E. Oke. Nilai angka ketiga lebih kecil daripada nilai angka kelima. Oke. Kita lihat. Di yang angka terakhir pada kode produksi adalah 1. Angka terakhirnya 1. Ingat ada aturan apa? Ada aturan dia nggak boleh yang C lebih kecil. Berarti apa? Berarti ini udah otomatis lebih kecil dari C, berarti apa? C-nya berarti harus 0. Berarti 0 sama 1 ini nggak bisa digantiin ya. 0 sama 1. Yang ini udah pasti 2 sama 4. Karena harus 2 kalinya. Yang D-nya baru nih terserah. Pasti 3 sih. Maka pernyataan angka pertama adalah 2, angka ketiga 4 salah. Ya udah, ini ketebak ya. Angka pertama adalah 2. Nomor 8 jawabannya A. Angka pertama adalah 2. Oke. Next berikutnya masih sama aturannya, cuman kita lihat ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Angka 1 muncul di beberapa posisi sebelum angka 2. Oke, ingat tadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana ini A, B, C, D, E. Aturannya apa? C harus kurang dari E. Terus B harus sama dengan 2A. Oke, ini aturan di depan ya. Setiap angka hanya digunakan sekali. Nilai angka kedua adalah nilai. Oke. Angka 1 muncul di beberapa posisi sebelum angka 2.
Angka 1 muncul di beberapa posisi sebelum angka 3. Angka 2 muncul di beberapa posisi sebelum angka 3. Angka 3 muncul di beberapa posisi sebelum angka 0. Angka 4 muncul di beberapa posisi sebelum angka 3. Oke, ini kita harus tes nih. Ya. Angka 1 muncul di beberapa posisi sebelum angka 2. Kalau di sini 1, di pasti sini 2 gitu. Tapi kalau misalnya kita ubah gitu ya, kita jadi kayak matematika ya, emang karena penalaran umum tuh ada logikanya. Ini ada syaratnya, dia paling bisa masuk adalah gini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau angka satunya di sini, ini kan pasti 2 gitu ya. Tapi kalau angka satunya muncul di sini gitu ya, itu juga dia nggak harus 2. Karena kalau 2 pasti pasangan depannya adalah ini 1, ini 2. Berarti kalau dia masukin 2, ini 4. Nah, berarti sebelum angka 2 enggak juga ya. Jadi pernyataan ini salah. Angka 1 akan muncul di beberapa posisi sebelum angka 3. Kalau ngikutin aturan ini juga enggak ya. Angka 2 muncul di beberapa posisi sebelum angka 3. Kita lihat. Karena 0 itu pasti di tengah ya. Karena 0-nya itu pasti akan 0-nya di antara C sama D ya. Ya, yang paling tepat adalah angka 3 muncul di beberapa posisi sebelum angka 0. Itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Karena kalau ini 1 yang di depannya 1, ini 2. Ini pasti ini pasti 3, ini 0, ini 4 gitu. Oke, karena dia nggak boleh. Yang ini nggak bisa. Oke, lanjut nomor berikutnya. Jika angka ketiga pada kode produksi bukan angka 0, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, A, B, C, D, E-nya lagi ya. Ingat tadi rules-nya yang di awal. Kalau angka ketiga nggak boleh 0. Oke, kalau angka ketiga nggak boleh 0, berarti angka ketiganya pasti 3. Karena kalau di sini, misalnya di sini 4, di sini 2 gitu ya. Angka ketiganya 0 nggak bisa. Karena ada aturan ini nih. Ya, perlu diingat. Nilai angka ketiga harus lebih kecil daripada nilai angka kelima. Sementara ada aturan B itu adalah angka kedua itu harus 2 kali nilai angka pertama. Oh, ini 2, berarti B-nya 4. Kalau ini 1, ini 2. AB itu pasti antara ini doang berdua ya. Berarti kan yang ini, yang CDE ini kalau tadi nggak boleh 0, berarti kan ini cuma boleh ini 3, terus ini 0, ini 4. Udah. Tapi kalau ini dipakai, berarti kan ini harus ini 0. Oh, ini bisa, sorry. Ini bisa saat kalau 2, 4 udah dipakai, berarti ini 1. Ini 1, ini 3. Kalau ini 1, 2 dipakai, misalnya ini 0, berarti ini pasti 3, ini 4. Oke. Angka keduanya adalah 2. Mana kelihatan bahwa ini? Angka kelima adalah 3. Angka kelima adalah 3, betul. Yang paling memungkinkan. Angka kelima 1 nggak bisa. Ya, angka kelima 1 nggak bisa. Angka ketiga adalah 3, ini juga bisa. Angka kedua adalah 2, bisa juga. Angka keempat adalah 0. Ini yang pasti, angka keempat adalah 0. Oke. Karena mau tadi 1, 3 atau 3, 4 di otak-atik gitu. Oke, jawabannya nomor 10 yang C. Kita lanjut ke yang nomor 11. Pasangan angka berikut adalah angka ketiga dan keempat sebuah kode produksi. Manakah pasangan yang tidak bisa dijadikan sebuah kode produksi? Oke, tadi ingat ya. A, B, C, D, E. Ingat yang B-nya itu harus 2A. Terus C-nya harus kurang dari E. Yang tidak bisa dijadikan kode produksi. 03 bisa. Yang nggak bisa adalah yang D.
Karena dia ada aturan nilai angka ketiga lebih kecil daripada nilai angka kelima. Oh, ini juga nggak bisa dong nih. C kurang dari E, C kurang dari E, C kurang dari E. Ah, nih dua-duanya nih bisa nih. Ada dua jawaban ya. Ini sama ini. Oke guys, jawabannya antara dua ini. Karena harus C kurang dari E. Oke, itu aja. Next kita nanti akan lanjut lagi di part berikutnya. Stay tune ya. Jangan lupa subscribe dan join membership di Lavender Channel. Thank you.